Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Anda menonton video ini. Hari ini, kelompok 1 dari kelas D4 2C TPTU akan mempresentasikan mengenai sebuah proyek yang akan dijadikan penilaian untuk mata kuliah elektronika pada ujian akhir semester ganjil tahun 2024. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah quotes dari Bapak Socrates, seorang filsuf dan pemikir hebat dari negeri Yunani di Eropa. Beliau menyatakan bahwa the only true wisdom is in knowing you know nothing. Kebijaksanaan yang sesungguhnya, kebijaksanaan yang sebenar-benarnya adalah ketika kita mengetahui bahwa diri kita tidak tahu apa-apa. Ini mengisyaratkan sebuah ajakan untuk terus belajar dan belajar, karena dengan semakin kita belajar, kita akan semakin tahu gitu, bahwa dunia ini begitu luas dengan kebijaksanaan yang tidak terbatas untuk terus dipelajari dan ditingkatkan. Terkait kata true di sini, pembahasan mengenai true atau false akan menjadi sangat penting pada presentasi kali ini karena kita akan membahas mengenai pemrograman untuk proyek sensor sistem monitor ruangan. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3. Ada bab pencarian, bab penyambungan, dan juga bagian pengujian. Mari kita langsung masuk saja ke bagian pencarian. Pencarian konsep awal proyek. Jadi konsep proyek ini, gagasan mengenai proyek ini muncul ketika selama kelas D42C ini menjalani 2 pekan ya, di bengkel refrigerasi di mata kuliah instalasi sistem refrigerasi. Di bengkel itu terasa gerah, terasa pengap, bising, dan juga gelap. Karena memang kondisi bengkelnya seperti itu. Jelas kondisi gerah, pengap, bising, dan gelap ini terjadi memang secara alami karena selama praktikum kita melakukan kerja seperti kerja mekanik ya, seperti ngelas dan juga lainnya. Dan dari sana kita kepikiran gitu sebuah konsep. Bagaimana proyek sensor ini kita gunakan untuk membentuk suatu alat monitoring ya, alat pemantau gitu, yang responsif, maksudnya adalah bisa mendeteksi gitu, interaktif, bahwa uh, pengguna dapat berkomunikasi dengan alat monitoring ini tanpa perlu coding tentunya, karena jadi nanti tentunya akan dipasang input-input yang bisa menerima feedback dari user. Komunikatif, nah maksudnya adalah uh, interaksinya itu lebih relevan gitu, mungkin karena menggunakan sistem suara. Dan juga alat monitoring ini diharapkan pintar karena nanti uh, kombinasi dari responsif, interaktif, dan komunikatif ini akan dijadikan dalam suatu alat gitu, dipasang dalam satu board. Jadi ya begitu pencarian konsep awal proyeknya. Intinya adalah bagaimana membuat suatu proyek yang cukup kompleks tapi tetap masuk akal dan fungsional. Kita masuk ke pencarian komponen yang digunakan. Jadi kita mulai dari inputnya ya. Inputnya kami menggunakan ESP32, suatu microcontroller yang cukup bagus dengan fitur yang banyak ya. Pin-pinnya juga cukup berlimpah untuk digunakan pada suatu proyek elektronika. Dan juga ada MOSFET IRLZ44N. Ini nanti akan digunakan untuk mengatur daya dari input-input lain ya. Tentunya microcontroller pun sebenarnya dihitung sebagai input, walaupun di sini
dilabeli sebagai controllernya. Di bagian input kita punya DHT11, ini sensor temperatur dan kelembapan ruangan. MQ2 itu adalah sensor pendeteksi gas, ya gas gitu. Ada sensor KY037, ini sensor noise, jadi ada speaker gitu, dia punya sistem pendeteksi suara. Dan juga sensor GAY302, ini adalah sensor intensitas cahaya. Berikutnya ada sensor TTP223, sensor ini adalah sensor sentuh, jadi kayak touch, ya sensor sentuh gitu, kayak touch screen. Berikutnya ada sensor HCSR501, ini adalah sensor gerak yang berbasis pendeteksi inframerah. Dan ada 2 button switch, jadi push button ya. Input-input tersebut nantinya akan dihubungkan dengan output seperti LCD1602I2C. Ini buat monitoring ya, buat display. DF Player Mini, ini untuk pengatur suara. Jadi chip yang digunakan untuk membaca suara-suara dan nanti akan diperdengarkan menggunakan speaker. Ini ada 2 kali speaker 8 ohm 2 watt. Yang berikutnya adalah saklar relay. Nah, ini relay nanti akan dibahas juga fungsi relay. Ini relaynya adalah tipe low trigger. Jadi gimana caranya perangkat elektronika ini bisa mengatur nanti tegangan 220 volt yang digunakan di rumah. Dalam konteks ini nanti kami akan digunakan sebenarnya untuk pengaktifan lampu ruangan atau lainnya gitu. Switch, kalau kita berbicara relay sebenarnya ini mirip-mirip dengan MOSFET ya, tapi posisi MOSFET di sini adalah sebagai controller, mendampingi, jadi mendampingi ESP32. Jadi ya begitu pembahasan mengenai komponen yang digunakan. Kita masuk ke pembahasan pencarian berikutnya. Setelah pencarian, kita akan masuk ke fase penyambungan. Penyambungan pin ESP ke komponen. Jadi berikut ada diagram sederhana terkait dengan pin-pin yang dihubungkan. Jadi mari kita bahas mulai dari pin N ya. Pin N ini dihubungkan ke N button. Jadi ini adalah pin restart. Ketika pin N ini dihubungkan ke grounding, maka pin ESP32 itu seperti kehilangan daya dan melakukan kerja istilah di dalam ESP-nya adalah reset, tapi fungsinya itu lebih mirip seperti restart. Jadi dia mulai setup dari awal seperti itu. Ada relay pin. Ini adalah pin yang digunakan untuk komunikasi ke relay, kontrol relay ya. Ini 5 volt. Digunakan sebagai pin penyuplai daya untuk ESP32-nya. Ada pin 3V3 yang mengeluarkan tegangan 3,3 volt. Ini bisa digunakan untuk sebagai sumber sinyal. Misalnya nanti ini untuk relay button. Jadi ada N button dan relay button ya, 2 push button. Relay button ini nanti sebagai input sinyal dari 3 volt yang eksekusinya bisa digunakan untuk apa saja ya. Untuk kasus ini digunakan untuk misalnya mengatur relay dan juga untuk mengatur suara dari speaker. Nanti kita bahas di bagian kode ya, oke? Ada ya D2 sebagai D15 sebagai untuk pin sensor sentuh, D2 untuk peer, D4 untuk sensor suara, D4, 16 dan 17 nih. Ini kita atur nanti sebagai pin untuk D17 sebagai transmisi dan juga D16 sebagai receiver tambahan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sudah ada TX dan ERX 0 secara default, tapi kita tidak bisa menggunakannya karena ini untuk yang utama. Jadi kita buat
TX dan RX baru di D17 dan juga 16 karena memang bisa ya. Nanti yang TX terhubung dengan RX-nya DF Player Mini, sedangkan RX-nya ESP32 terhubung ke TX-nya DF Player Mini. Jadi nanti di antara mereka berdua ada komunikasi ya, terima menerima sinyal untuk menjalankan DF Player Mini yang bisa mengeluarkan suara gitu. Ya, ada berikutnya ada D15 untuk sensor M-key ya, pinnya M-key. D18 untuk DHT, ya, D19 untuk relay, D21. Nah, D21 ini untuk SDA dan D2-nya untuk SCL. Masing-masing D22 dan D22 akan terhubung ke SCL yang ada di LCD dan juga ini gaya 032 ya, BH1, dia nama chipnya dia BH1750. Sedangkan SDA-nya juga yang di pin 21 akan terhubung ke SDA yang ada di LCD dan juga sensor cahaya. Dan terakhir, ada pin 23 digunakan sebagai pin controller dari MOSFET. Jadi kalau high nanti MOSFET-nya terhubung, kalau low MOSFET-nya akan terputus. Jadi ya seperti relay atau switch gitu. Tapi bisa ngatur tegangan yang berbeda gitu. Kan sebenarnya tegangan yang diatur MOSFET itu nanti adalah 5 volt, tapi bisa dikontrol menggunakan tegangan 3,3 volt atau 0 yang dikeluarkan oleh pin dari pin 23 dari ESP32 gitu. Ya, begitu pembahasan hubung-menghubung kelistrikan dari ESP ke komponen. Kita bahas ke penyambungan logika-logikanya. Nah, kan ada input outputnya, gimana tuh nanti logikanya dihubungkan satu sama lain. Pembahasan itu akan masuk nanti ke screen dari Arduino IDE berikut ini. Halo teman-teman, kita masuk ke aplikasi Arduino IDE. Jadi di bagian paling atas ini disebut ada global ya. Jadi kita deklarasikan secara global mengenai library, misalnya ini yang digunakan. Ada library untuk LCD, I2C, DHT, sensor cahaya, dan DF player. Berikutnya kita deklarasikan pin-pin yang digunakan seperti yang sudah dibahas, dan kita ketikkan define, nama pinnya, dan juga nomor pinnya yang ada di SP32-nya. Berikutnya adalah deklarasi-deklarasi dari nilai-nilai tertentu. Misalnya ada max screen, inactive delay, sleep timeout, touch delay, buffer, dan juga sempat. Jadi satuan yang digunakan, misalnya kalau waktu seperti ini, adalah menggunakan millisecond. Jadi nilai 1000 adalah setara dengan 1 detik, kemudian kita kalikan 60, jadi sleep timeout-nya adalah total selama 1 menit. Kalau yang inactive delay 20 detik ya, seperti itu. Terus bagian bawahnya adalah deklarasi untuk alat-alat sensor yang kita gunakan. Ada deklarasi alamat dan juga tipenya dari LCD. Jadi yang digunakan adalah LCD 1602. Berikutnya ada light meter. Ini untuk sensor cahaya dan juga DF Player Mini. Yang digunakan adalah kelas variabel myDFPlayer. Ya, berikutnya ada deklarasi nilai integral dari touch counter dan sound state secara default ada di nilai 1. Berikutnya ada unsigned long. Ini adalah deklarasi untuk fungsi-fungsi timer ya. Ini akan berhubungan dengan fungsi waktu yang banyak digunakan pada project ini. Berikutnya adalah deklarasi flag. Ini secara default gitu bagaimana flag, kondisi awal flagnya cukup banyak. Tapi yang perlu diperhatikan ini, jadi ada 3 bagian yang bernama gas dan juga 3 yang
bagian yang bernama noise. Jadi ada 3 kondisi nanti yang akan bisa dideteksi sensor gas, yaitu gas terdeteksi, gas sempat terdeteksi, dan juga gas aman, yang serupa juga dengan noise. Dan yang terakhir di bagian global adalah deklarasi DHT ya. Jadi pin DHT yang digunakan yang seperti yang sudah dideklarasikan sebelumnya, dan juga jenis DHT yang digunakan. Kalau kali yang kita gunakan adalah DHT11. Dan ini ada deklarasi mengenai tipe datanya. Kalau temperatur dan RH akan dibuat sebagai sebuah nilai yang bisa ada komanya. Kalau float itu pasti bisa ada komanya. Sedangkan kalau integral itu adalah sebuah nilai yang tidak bisa koma. Jadi nilainya lebih bulat ya kalau nanti hasil bacaan dari lux ini. Oke, kita masuk ke void setup. Jadi void setup ini adalah kode awal yang akan dijalankan ketika ESP32 baru aktif atau baru terbangun dari tidur. Atau juga bisa masuk setelah di restart ya. Jadi setelah di restart atau hidup atau dia baru bangun dari tidur, maka kode yang awal yang dijalankan adalah kode di bagian setup ini. Di bagian setup, kita mendeklarasikan mengenai serial yang digunakan gitu kan, baut serialnya kita deklarasikan untuk memulai komunikasi I2C-nya, kita atur mode-mode dari pin yang digunakan, output ataupun input, dan di bagian ini adalah eksekusi awalnya. Jadi di kondisi awal saya menyeting bahwa MOSFET pin itu harus nyala, sedangkan relay pin itu harus dalam kondisi low. Tapi ingat, karena relay yang digunakan adalah low trigger, berarti maksud low di sini adalah sama dengan menyala di relaynya, seperti itu. Kita berikutnya ada deklarasi-deklarasi terkait LCD. Ini untuk menyalakan LCD, menyalakan background LCD, memulai DHT. Dan ini ada fungsi waktunya. Nah, kita lihat di bagian ini juga. Ini adalah deklarasi untuk pin dari DF Player Mini. Jadi kita menggunakan serial 2. Jadi kan tadi kalau kita lihat di bagian sebelumnya ada TX0 ataupun TX2. Nah, 2 yang maksud di sini adalah serial yang kedua. Um, seperti itu. Saya nggak tahu kenapa tidak ada serial 1 juga. Tapi ya, seperti itulah. Ini ada kode, kalau speakernya gagal, maka akan ada tulisan speaker gagal di bagian awal setup dan di delay 3 detik untuk pengguna mungkin dapat membaca atau mencari sumber masalahnya. Baru setelah itu, sistem akan bersiap memasuki fungsi loop dengan ditampilkanlah display screen touch counter. Dengan setup suara speaker sebesar setup memainkan speaker ya, itu nanti akan muncul suara pembuka gitu yang hanya akan muncul di bagian setup ya. Setelah itu kita masuk ke fungsi loop. Fungsi loop ini cukup rumit, jadi hanya akan dibahaskan inti-inti utamanya aja. Ini adalah kode-kode yang terkait dengan sensor gerak atau sensor motion. Intinya adalah nanti kalau udah tidak mendeteksi gerakan selama beberapa waktu, sistem ini tuh akan mati gitu. Ini di bagian enter deep sleep gitu. Berikutnya adalah fungsi dari button detection. Jadi kalau tombolnya disentuh, itu nanti akan gimana, tombolnya nanti disentuh lagi bakalan jadi kayak gimana. Fungsi-fungsinya ada di sini. Berikutnya ada fungsi touch detection. Nah, ini untuk sensor sentuh. Jadi ketika sentuhan terjadi, bakalan eksekusi apa aja yang dilakukan. Yang ada di sini ya, seperti menambahkan jumlah variabel touch counternya, dan
Ketika touch counternya itu udah lebih dari max screen ya, max screen itu udah kita deklarasikan sebanyak 5. Jadi ketika disentuh lagi, dia nggak akan nambah menjadi 6, tapi akan kembali lagi ke 1 dan muter-muter di antara nilai 1 sampai 5 untuk bagian touch detection ini. Ya, ini adalah eksekusi untuk mengganti layar dan lainnya yang bisa kita lihat nanti di bagian demo ya. Ini ada fungsi untuk sensing. Jadi setiap 500 milisecond atau setengah detik, maka sensor-sensor ini akan diambil datanya yang untuk dijadikan acuan pada pembacaan sensor-sensor eksekusinya ya. Jadi eksekusi apa yang harus dilakukan itu semua bergantung pada bacaan yang dilakukan setiap setengah detik ini. Seperti ini misalnya. Nah, gas detected. Jadi ini adalah fungsi untuk transisi gas. Jadi nanti diharapkan walaupun udah memasuki layar 3 ya, layar 3 ini akan menampilkan bacaan sensor gas. Nanti dia tetap bisa berubah di tempat saat dia mendeteksi ada perubahan yang terjadi. Fungsi ini juga mirip-mirip nanti yang ada di bagian touch counter 4 atau display milik noise. Kodenya persis tapi dengan embel-embel noise-nya. Berikutnya kita masuk ke bagian memainkan suara. Nah, ini kodenya juga cukup panjang. Intinya adalah ketika dia memasuki touch counter tertentu sesuai displaynya ya, kan karena semuanya diatur oleh touch counter. Setelah beberapa saat yang sama dengan 2 kali touch delay, maka dia akan memulai memainkan suara dari gas. Intinya adalah sebuah fungsi yang akan memainkan deretan suara terkait dengan gas. Dan kode ini juga mirip-mirip dengan kode-kode yang ada di bawahnya, yang akan menyesuaikan sesuai dengan touch counternya. Seperti itu. Dan di bagian bawahnya ada fungsi-fungsi terkait dengan sleep. Jadi ketika layar sudah tidak ada interaksi lagi dari sensor sentuh, maka eksekusi-eksekusinya akan dilakukan dengan urutan seperti ini hingga nanti pada akhirnya masuk ke display screen bagian 7. Nah, nanti display screen bagian 1, 6, atau 7 akan dibahas di bagian bawahnya. Ini ada fungsi dari pendeteksi gas alert. Ini termasuk kode yang paling penting. Jadi walaupun LCD dalam kondisi mati dan tidak ada interaksi dari user, ya walaupun tetap terdeteksi bahwa ada orang di ruangan ya, maka akan ada peringatan jika memang ada gas yang terdeteksi atau noise yang terdeteksi. Sehingga nanti pengguna diharapkan dapat menjadi waspada gitu dan mungkin bisa mengecek di bagian monitoring langsung di LCD. Fungsi lebih jelasnya sekali lagi akan ditunjukkan nanti di bagian demo. Ini adalah fungsi touch detection, Boolean touch detection. Bagaimana touch detection ini menjadi true atau false dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau di bagian touch detection itu adalah ketika terjadi touch pin itu sama dengan high. Jadi logika high. Begitu juga dengan button detection. Tapi kondisi yang berbeda terjadi di bagian gas detection, di mana ketika gas terdeteksi, MKI pin itu justru dalam kondisi low. Dia berbeda dengan kebanyakan sensor seperti sensor sentuh atau sensor noise bahkan yang kondisi terdeteksinya itu menjadi high. Tapi ya itu tidak masalah karena kita tinggal balik saja kodenya jadi low. Kondisi sebaliknya itu juga akan terkait dengan bahasan bagaimana MKPIN ini bekerja. Oh ya,
Terkadang bacaan sensor itu hanya terjadi dalam waktu yang sangat-sangat singkat yang tidak cukup untuk uh, sistem itu telaah. Jadi untuk itu kita gunakan buffer atau penguat sinyal yang ada di kode ini. Jadi walaupun MKey pin ini terdeteksi hanya dalam MKey dan juga noise ya, dideteksi dengan waktu singkat, maka nilai true akan tetap dikirimkan dalam beberapa waktu selama waktu buffer ini atau sudah kita set selama 5 detik. Jadi walaupun hanya terdeteksi sebentar, maka selama 5 detik gas dan juga noise akan terhitung sebagai terdeteksi. Seperti itu. Jadi itulah bolehan untuk sensor-sensor. Kita mulai memasuki bagian dari display screen. Jadi inti pembahasannya ada di sini. Display screen diatur dalam sebuah variabel bernama screen. Screen ini diatur oleh ini param ya namanya ternyata. Jadi nilai ini diatur oleh touch counter. Ya kan touch counter bisa bertambah kalau ada sensor sentuhnya di klik gitu. Fungsi yang akan dieksekusi itu bergantung pada nilai dari screen ini. Jadi kalau screen-nya itu misalnya 0, dia akan mengeksekusi kode ini. Uh, Ingat ya, nilai screen ini sesuai dengan nilai touch counter. Jadi kalau nilai touch counternya 1, maka di kode yang akan dieksekusi adalah yang ini. Dan fungsi lainnya juga terjadi ya, sesuai dengan nilai dari touch counter itu. Tapi ingat, secara fungsional, nilai touch counter hanya ada di antara 1 hingga 5. Jadi nilai 0 atau yang lebih dari 5 nantinya akan hanya dieksekusi pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi seperti fungsi 0 ini adalah fungsi untuk alert. Jadi secara default kita sentuh nggak mungkin akan masuk ke bagian cache 0 ini, karena cache 0 hanya akan masuk ketika memang LCD-nya sedang mati dan pengguna sedang tidak interaksi. Maka LCD akan tiba-tiba menyala dan memberikan peringatan tentang apa yang terjadi sesuai dengan kondisinya. Misalnya ini noise detected ataupun gas detected. Case 1 adalah main screen daripada LCD. Jadi ketika kita baru menyalakan sensor ataupun kita kembali setelah max screen, maka dia akan memasuki ke bagian main screen ini, yaitu project sensor elektronika. Case 2 atau touch counter kedua akan untuk bacaan temperatur, case 3 untuk gas, case 4 untuk noise, dan case 5 untuk sensor cahaya. Ada dari kode ini ya, ada 9 level cahaya yang semuanya bergantung pada hasil bacaan dari sensor lux ini. Di case 6, ingat, tidak mungkin secara alami sistem sentuh akan memasuki touch counter ke-6 karena akan restart lagi. Jadi case 6 ini fungsinya adalah ketika sudah setelah disentuh dan LCD bersiap untuk mati, maka akan masuk ke case 6 ini. Baru nanti setelah case 6 masuk ke case 7 yang artinya LCD-nya mati. No backlight. Jadi itu akhir dari fungsi display screen. Berikutnya adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan suara. Ada fungsi dari suara DHT, ada sensor nanti suara untuk gas, ada juga suara untuk noise, begitu juga suara untuk cahaya. Dan yang terakhir adalah fungsi enter deep sleep. Jadi ingat tadi di bagian awal, setelah beberapa waktu tidak terdeteksi gerakan ataupun interaksi, maka ESP32 akan memasuki deep sleep, yang artinya adalah semua sensor mati termasuk pin-pin yang ada di ESP32 juga akan beristirahat, kecuali kalau dalam kode ini adalah
GPIO nomor 2. Jadi ESP32 akan bangun dari tidurnya ketika memang dia mendeteksi lagi ada orang di ruangan. Jadi itu fungsi sensor gerak yang utama ya, adalah untuk mempersiapkan fungsi dari tidur dan juga bangun ESP-nya 32. Jadi segitu pembahasan kode di Arduino IDE. Kita kembali ke layar utama yang ada di PowerPoint. Uh, Cukup banyak ya kodenya. Jadi sebagai ringkasan saja, ada 500 baris kode yang digunakan pada proyek ini dengan 80 logika kondisional dan juga 45 lebih logika waktu. Uh, ini cukup banyak untuk sebuah proyek yang sederhana, dan dia banyak bukan karena apa, tapi karena memang sistemnya kompleks dengan kondisi yang sangat bervariasi. Untuk itu, ketika kita berusaha membuatkan uh, menggambarkannya menjadi tabel kebenaran ataupun diagram logika, itu akan menjadi sesuatu yang sangat rumit gitu. Untuk itu kami hanya membuat tabel kebenaran untuk beberapa kondisi yang memang sederhana dan bisa dibuat. Nah, contohnya ini adalah sebuah uh, tabel kebenaran, the truth table ya, untuk pembacaan peer pin dan juga motion detection. Jadi di kode ini adalah menggunakan fungsi N. Output true untuk motion detection dan juga last motion time sama dengan mils ya, ini fungsi reset timer, itu hanya akan terjadi satu-satu ya, true ketika memang digital pin dan juga milis kurang last motion time-nya itu lebih dari 100 dalam kondisi sama-sama true. Jadi fungsi N ya. Digital read N milis last motion lebih besar dari 1000 sama dengan true, baru outputnya sama dengan true juga. Nah, ini adalah fungsi N gitulah. Sedangkan contoh di bagian bawahnya, ini ada fungsi buffer ya. Jadi ketika memang walaupun digital read pin-nya itu sudah 0 ataupun 1 bebas, selama dia masih nilainya dalam kondisi tertentu nih, seperti yang sudah diatur seperti ini, maka digital write MOSFET pin-nya akan bernilai 1 outputnya ya. Ini untuk mengatur sensor gitu, sensor dari peer. Dan ketika memang sudah lebih besar dari waktu tertentu, dia akan memasuki kode fungsi deep sleep. Intinya kedua kode yang ada di bawah ini adalah buffer. Jadi ketika 0, outputnya 0, ketika inputnya 1, outputnya juga 1. Jadi seperti penguat. Berbeda dengan fungsi yang di atasnya yang benar-benar conditional ya, harus seperti apa. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya ada table Excel yang berisi tabel kebenaran untuk beberapa kode yang sudah dibuat. Tidak semuanya karena memang sangat banyak, tapi mari kita lihat. Halo teman-teman, kita masuk ke Excel. Ini adalah tempat kami menuliskan tabel kebenaran. Pada umumnya tabel kebenaran tidak dibuat seperti ini, hanya satu tabel tunggal dengan input di sebelah kiri dan juga output di sebelah kanan. Tetapi, sekali lagi, karena sistemnya terlalu kompleks, jadi kami memutuskan untuk memecahkan tabel kebenaran ini dalam beberapa bagian gitu. Misalnya ini untuk tabel kebenaran touch pin. Di sini misalnya di sebelah kanan adalah tabel kebenaran untuk gas detected dan juga lainnya untuk mengatur flag gas sempat, gas aman, noise sempat, dan juga noise aman. Intinya adalah sebenarnya dengan 3 atau 4 input ini, misalnya dalam kondisi ini ya,
Berarti ada 16 kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi pada kenyataannya adalah tidak semua kondisi tersebut benar-benar secara nyata bisa terjadi. Nah, maka dari itu, pada akhirnya hanya ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi di dalam kode ini. Nah, itulah uniknya ketika kita menggunakan uh, pengaturan logika waktu sebagai input. Dia yang mana karena sifatnya adalah waktu yang berjalan terus, nggak mungkin misalnya adalah kondisi lebih besar dari sempat dan juga fungsi kondisi lebih kecil dari sempat itu bisa terjadi bersamaan ya karena waktu nggak tidak mungkin nilainya lebih besar dan lebih kecil secara bersamaan. Maka dari itu yang membuat tabel kebenaran ini menjadi lebih sederhana. Tidak perlu 16 kondisi, ternyata hanya 4 saja yang mungkin terjadi. Jadi ya seperti itu. Kita lihat lagi, misalnya ini ada input untuk DF Player Mini. Ini kalau ini ada sekitar 6 untuk touch counter. Jadi ketika misalnya touch counternya lebih dari 5, maka outputnya adalah dia akan mereset lagi touch counternya menjadi 1. Nah, begitulah tabel kebenarannya. Ini udah cukup kompleks. Misalnya ini terus bertambah dan lainnya. Kita balik lagi ke layar utama. Oke, jadi begitu tabel kebenaran yang dibuat untuk project ini. Sekali lagi, terlalu banyak untuk kemungkinan yang bisa terjadi yang dapat dituliskan. Jadi kami harap sampel-sampel tersebut sedikit dapat menjadi penjelas gitu bahwa kami cukup memahami apa yang kami kerjakan. Terima kasih Pak. Berikutnya kita masuk ke bab pengujian. Nah, bab ini akan berisi demo-demo mengenai barang yang telah kami buat. Akan berisi pengujian dari kerja LCD dan speaker. Ya, ini fungsi utama monitoring ya, penampilan dan juga komunikasinya. Dan juga sistem tidur ESP32-nya ya. Kita akan uji fungsi deep sleep. Jadi akan didemokan yang akan ditampilkan melalui paparan video setelah ini. Halo teman-teman, kita akan masuki ke fase demo dari presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah elektronika semester 3. Jadi ini adalah kondisi awal ketika sensor sedang dalam kondisi standby. Nah, bagaimana jika kita dalam kondisi standby ini kita berikan gas? Apakah yang akan terjadi? Gas terdeteksi. Akan ada peringatan yang diikuti dengan LCD yang menyala dan juga suara memperingatkan bahwa ada gas yang terdeteksi saat sistem sedang dalam kondisi standby. Dan jika kita klik, maka sensor akan memasuki ke layar utama. Kita coba untuk masuki kondisi case 2 ketika sensor disentuh ya. Temperatur 27,6 derajat Celcius. Kelembaban 72%. Ya, jadi setelah berada di tampilan case 2 yang berisi bacaan temperatur, setelah jeda beberapa saat, sistem suara akan mulai memainkan suara yang berisi bacaan dari yang sesuai dengan di LCD. Berikutnya kita masuki ke case 3. Aman gas. Wah, ternyata setelah beberapa saat
sudah tidak ada gas yang terdeteksi. Bagaimana ketika sedang menampilkan ini, kita berikan gas lagi? Gas terdeteksi. Ya. Jadi, ketika sedang ada di screen yang menampilkan gas, ketika ada perubahan yang terjadi, maka akan langsung ada peringatan. Layarnya di-refresh dan suaranya pun muncul. Gas sempat terdeteksi. Setelah beberapa saat sensor sudah tidak menerima gas lagi, maka layar akan di-refresh kembali menuju ke bagian sempat terdeteksi gas. Jadi ada beberapa jeda untuk sampai benar-benar gas sudah tidak terdeteksi lagi. Seperti itu. Kondisi serupa terjadi di noise. Aman noise. Untuk simulasi kita bisa mengetuk bagian membran sensor sentuh untuk memberikan kode bahwa ada noise yang terdeteksi. Noise terdeteksi. Nah, setelah beberapa saat sudah ada tidak kita ketuk, maka akan masuki Noise sempat terdeteksi. noise sempat terdeteksi. Jadi fungsinya untuk dua sensor ini, sensor gas dan juga sensor suara, memiliki kinerja yang mirip-mirip saja. Kita akan masuk ke sensor cahaya. Sebelum itu, izinkan saya untuk mematikan lampu background. Aman noise. Kita sentuh untuk memasuki fase sensor cahaya. Level 1 minim. Jadi kondisi ruangan saya pada saat ini dalam kondisi minim. Tapi bacaan LCD di sini akan dikunci, sehingga walaupun terjadi perubahan cahaya, maka dia tidak akan ada refresh. Untuk melihat hasil yang baru, kita harus masuk lagi ke bagian sensor cahaya untuk melihat update-nya. Level 7 cerah. Nah, setelah saya sorot sensor cahayanya dengan lampu, akan terjadi perubahan bacaan, yaitu level 7 cerah. Kondisi seperti ini dikondisikan agar layar tidak berkedip atau hasil pembacaan yang berubah terlalu cepat. Jadi ini hanya untuk monitoring saja. Setelah kita klik lagi akan masuk ke layar utama, dan dari sini kita akan simulasikan fungsi dari dua push button ini. Di sebelah kiri adalah fungsi restart, yang sama fungsinya dengan fungsi restart yang ada di sini. Ketika kita tekan, maka sistem akan mati dan memulai dari awal. 23 adalah isyarat untuk sensor sudah standby dan bisa bekerja. Untuk speakernya ya. Masuk ke tombol kedua. Tombol kedua ini adalah fungsi untuk menyalakan atau mematikan relay yang ada di belakang. Tapi selain itu, fungsi ini juga bisa digunakan untuk mute suara. Misalnya kita masuk ke case 1 untuk pembacaan temperatur. Temperatur 28, kita mute. Setelah ditekan, maka tidak ada akan suara yang muncul. Bahkan ketika kita memasuki case lain, maka suara tidak akan keluar. Setelah kita klik lagi, gas sempat terdeteksi. Baru akan suara akan baru muncul lagi. Jadi bisa digunakan juga untuk fungsi mute dan juga unmute dalam satu tombol saja. Oke, yang terakhir, tadi itu udah kita bahas mengenai fungsi utama dari sensor sentuh dan juga bagaimana aplikasi suaranya dan juga output berupa layarnya ya. Kita akan masuk ke fungsi sleep atau deep sleep. Jadi di kode sudah diatur gitu bahwa setelah 1 menit tidak mendeteksi gerakan, maka sensor akan mati. Untuk itu kita uji dengan menutup sensor gerak ini dengan sebuah kertas. Dan bagaimana kita lihat responnya nanti. Nah,
sudah saya tutup pakai kertas. Ingat ya, lampu merah di sini mengindikasikan sensor sedang aktif. Jadi kita lihat 1 menit lagi nanti apa yang terjadi pada lampu indikator sensor menyala ini. Kita tunggu saja. Kita tunggu selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit tidak mendeteksi gerakan, sistem sensor akan seluruhnya mati. Begitu juga dengan layar, speaker, dan lain-lain. Dan setelah nanti kita buka kertas ini dan sensor gerak mendeteksi kita, maka sistem akan kembali restart dan memulai dari awal. Mari kita coba. 23. Ya, jadi begitulah fungsi deep sleep. Ketika masuki deep sleep, semua sensor akan mati dan juga akan mengurangi penggunaan daya yang ada di sistem ini. Jadi selanjutnya, kalau saat ini masih diberikan sumber tegangan 5 volt menggunakan USB Type-C, mungkin kedepannya sensor ini bisa dikembangkan untuk penggunaan baterai, karena memang dengan adanya deep sleep ini penggunaan dayanya akan jauh lebih hemat. Jadi seperti itu untuk demo fungsi dasar dan juga fungsi deep sleep. Kita balik lagi ke layar utama. Makasih. Jadi bagaimana demonya? Apakah cukup jelas dan cukup mengembirakan, menyenangkan? Ya, pada akhirnya kami ingin ucapkan terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Dan sebagai penutup, izinkan saya menjelaskan gitu, mengapa kami menggunakan siluet kura-kura pada layar akhir presentasi ini. Kura-kura dan juga kelinci mengingatkan kita mengenai sebuah kisah bagaimana perjuangan seekor kura-kura yang secara kecepatan, secara alami itu selalu akan kalah jika diadu langsung oleh kelinci. Tapi kerja kerasnya, ketekunannya, ketidakcepat puasannya akan perjuangan, itulah yang membuat dia pada akhirnya bisa menang. Kita ingat lagi quotes dari Socrates, semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kebijaksanaan dalam perjuangan, kerendah hatian akan membimbing kita kepada kemenangan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar diakui oleh orang lain, tapi juga memang bermanfaat bagi dunia ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.